Halo teman-teman, selamat datang di NDL Academy. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang notasi sigma. Materi ini wajib dikuasai untuk bisa mengerjakan materi integral Riemann. Karena dalam integral Riemann, kita akan sering menjumpai penggunaan notasi sigma. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sigma I, di mana I dari 1 sampai N. Jika sigma I dijabarkan, maka akan diperoleh bentuk penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah N kurang 1 tambah N. Perhatikan bahwa suku-suku ini membentuk suatu deret aritmetika, di mana suku awalnya adalah 1 dan beda antara sukunya adalah 1. Dengan menggunakan rumus jumlah deret aritmetika, kita bisa menghitung jumlah dari semua suku-suku ini. Rumus jumlah deret aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Karena nilai A-nya 1, 2 kali 1 hasilnya 2. Karena nilai B-nya juga 1, N kurang 1 dikali 1 hasilnya N kurang 1. Sehingga diperoleh 2 tambah N dikurang 1. Hasilnya adalah N tambah 1. Jadi, jumlah dari semua suku ini adalah N dikali N tambah 1 per 2. Sehingga nilai dari sigma I, di mana I dari 1 sampai N, itu adalah N dikali N tambah 1 per 2. Selanjutnya sigma I kuadrat, di mana I dari 1 sampai N. Jika sigma I kuadrat dijabarkan, maka akan diperoleh 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah N kurang 1 kuadrat tambah N kuadrat. Untuk menghitung jumlah dari semua suku-suku ini, kita perlu melakukan sedikit manipulasi aljabar, yaitu dengan membuat sebuah persamaan dari I tambah 1 pangkat 3. Kita buat pangkat 3 karena di dalam penjabarannya mengandung I pangkat 2. I tambah 1 pangkat 3, jika dijabarkan dengan mengikuti aturan segitiga Pascal, maka akan diperoleh I pangkat 3 ditambah 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1 pangkat 3 atau 1. Karena yang kita butuhkan adalah I pangkat 2, maka I pangkat 3 kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga diperoleh I tambah 1 pangkat 3 dikurang I pangkat 3 sama dengan 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1. Selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita sigmakan. Sehingga diperoleh sigma I ditambah 1 pangkat 3 dikurang I pangkat 3 sama dengan sigma 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1. Selanjutnya kita kerjakan yang ada di ruas kiri terlebih dahulu. Untuk I sama dengan 1, diperoleh 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Untuk I sama dengan 2, diperoleh 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Untuk I sama dengan 3, diperoleh 4 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3. Dan seterusnya sampai I sama dengan N, diperoleh N tambah 1 pangkat 3 dikurang N pangkat 3. Selanjutnya, suku-suku yang sejenis dapat kita eliminasi, seperti 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya N pangkat 3. Sehingga tersisa N tambah 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. N tambah 1 pangkat 3, jika dijabarkan dengan mengikuti aturan segitiga Pascal, maka akan diperoleh N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 dapat kita eliminasi. Sehingga tersisa N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N. Selanjutnya kita kerjakan yang ada di ruas sebelah kanan. Berdasarkan teorema sigma, sigma 3I kuadrat ditambah 3I ditambah 1 itu sama saja dengan sigma 3I kuadrat ditambah sigma 3I ditambah sigma 1. Berdasarkan teorema sigma, setiap konstanta yang ada itu dapat ditulis di depan sigma, sehingga diperoleh 3 sigma I kuadrat ditambah 3 sigma I ditambah sigma 1.
Sigma 1 nilainya adalah N, sedangkan sigma I sudah kita bahas di awal, nilainya adalah N dikali N tambah 1 per 2. Jadi, tinggal kita substitusikan saja nilainya, sehingga diperoleh 3 dikali N tambah 1 per 2. Untuk memudahkan penulisan, ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, sedangkan ruas kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena yang kita butuhkan adalah sigma I pangkat 2, maka suku-suku yang lain dapat kita pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya, setiap suku yang ada kita bagi dengan 3. Sehingga diperoleh N pangkat 3 per 3 ditambah 3N kuadrat per 3 ditambah 3N per 3 dikurang 3N dikali N tambah 1 per 6 dikurang N per 3. Selanjutnya kita kalikan 3N dengan N tambah 1. Diperoleh 3N kuadrat ditambah 3N per 6. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk 3N kuadrat per 6 dikurang 3N per 6. Selanjutnya kita jumlahkan suku-suku yang ada. Karena bentuknya pecahan, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. N pangkat 3 per 3 sama-sama dikali 2 diperoleh 2N pangkat 3 per 6. 3N kuadrat per 3 sama-sama dikali 2 diperoleh 6N kuadrat per 6. 3N per 3 sama-sama dikali 2 diperoleh 6N per 6. Dikurang 3N kuadrat per 6 dikurang 3N per 6. N per 3 sama-sama dikali 2 diperoleh 2N per 6. Selanjutnya, suku-suku yang sejenis kita dekatkan. 6N kuadrat dikurang 3N kuadrat hasilnya 3N kuadrat. 6N dikurang 3N dikurang 2N hasilnya 1N per 6. Sehingga diperoleh 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah N per 6. 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah N, kita faktorkan sehingga diperoleh N dikali 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Selanjutnya, 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1, kita faktorkan lagi sehingga diperoleh 2N tambah 1 dikali N tambah 1. Jadi, nilai dari sigma I kuadrat di mana I dari 1 sampai N itu adalah N dikali 2N tambah 1 dikali N tambah 1 per 6. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, and see you next video.